Shalom Shalom. Selamat hari Selasa 2 Agustus 2022. Kembali jumpa bersama saya Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun fresh. Jika saudara mendengarkan suara mobil motor berlalu lalang, karena memang demikian saya di pinggir jalan sebuah gang yang hidup umat Tuhan dalam suatu pemukiman. Adalah besar sekali kerinduan saya agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama, hidup kita itu boleh terbukti berubah mengikut Kristus. Masih dalam season autumn dengan tema baru bulan ini, Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Glory of God bagian yang kedua. Kita sudah memasuki seri baru setelah kemarin membahas Warrior. Hari ini Glory of God bagian yang kedua. Mari kita membuka Yesaya 43 ayat yang ke-7. Sebagai fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku. Perhatikan, 3 di situ besar semua, kapital, artinya itu melambangkan Tuhan yang bersabda. We are created in order to glorify God. We are created for His own glory. Saya sampaikan kemarin, Tuhan, apa arti kemuliaan Tuhan itu? Disebut terus. Ya, kemuliaan Tuhan meliputi seluruh bumi. Bahkan kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan datang atas Indonesia, datang atas hidup kita, datang atas keluarga kita. Ludwig Wittgenstein berkata bahwa istilah glory of God-nya orang Kristen itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa diverifikasi dalam laboratorium, sehingga tidak perlu banyak dibicarakan. Tetapi aneh sekali, pada waktu muda, cerdas, jenius, masa jaya, Ludwig Wittgenstein berkata demikian. Tapi pada waktu tua, di ujung hidupnya, Ludwig berkata, saya salah. Walaupun abstrak, tidak berwujud, tapi glory of God merupakan suatu ornamen yang sungguh-sungguh mempengaruhi hidup manusia. Mengapa seorang manusia takut namanya dicemarkan oleh orang lain? Mengapa takut kalau ada orang lain itu mempunyai data yang keliru mengenai kita? Mengapa kita debat? Mengapa kita berusaha mengkoreksi? Apa yang kita bela? Bukankah sesuatu yang abstrak? Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Semua karena unsur apa? Semua karena apa? Semua karena unsur kemuliaan. Makanya, pernahkah Anda berjumpa meskipun sama-sama manusia, tetapi ada yang begitu bercahaya karakternya? Tidak berurusan dengan tebal tipisnya dompet, kekayaan, tidak. Begitu luhur, kita mau jahat sama orang jenis ini pun betul-betul sungkan rasanya. Ya, ada sesuatu yang begitu bercahaya keluar dari dalam hidupnya. Matanya, tulusnya, murninya. Orang seperti ini membuat kita sungkan, umat Tuhan. Untuk tiba-tiba jitak kepalanya gitu. Ada suatu wibawa ilahi. Nah itu apa? Beli di supermarket mana? Apakah harus memakai jam tangan Rolex? Tidak. Itu glory of God. Saya sering kali katakan, Anda mengerti bahwa saya menghasilkan banyak kosakata yang nakal tapi tidak menyalahi firman Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya bahwa seluruh manusia itu punya aurat, tapi belum tentu punya aura. Ada yang auranya begitu tipis sampai keberadaannya itu tidak bisa diperhitungkan. Eman sekali, ada dia rasanya kok sulit, seperti nggak ada bedanya. Jadi ada orang-orang yang begitu bercahaya karakternya, tapi ada yang begitu gelap hidupnya.
Kita bisa seolah-olah melihat ada kesuraman mengikuti orang seperti ini. Ada yang begitu menyenangkan keberadaannya buat orang lain. Dan ada yang begitu membuat orang lain begitu benci, padahal dia belum salah apa-apa. Ada orang-orang tertentu yang dari jauh itu sudah membuat perempuan di keluarga kita itu berwaspada, mukanya mesum, menjijikkan sekali, padahal belum bikin salah apapun. Jadi umat Tuhan, apa yang tadinya abstrak, dikatakan Ludwig, harus dihitung ulang. Karena yang abstrak itu membawa pengaruh yang real dalam hidup ini. Walaupun tidak bersifat material seperti uang misalnya. Di dalam dunia bisnis, modal yang paling besar bukan uang yang Anda pinjam dari bank. Bukan uang yang Anda warisi dari orang tuamu yang tajir melintir. Tetapi modal yang paling besar adalah kepercayaan dan perasaan tanggung jawab yang membuat masyarakat dan siapapun yang bekerja bersamamu mempunyai kesan terhadap dirimu. Perhatikan, sesuatu yang abstrak tapi kuat sekali, kepercayaan dan perasaan tanggung jawab. Semua orang berbondong-bondong minta dipercaya. Secara aneh, ada orang-orang yang sudah pelanggarannya banyak sekali. Seperti saya misalnya. Tapi oleh anugerah Tuhan beroleh kepercayaan. Kadang saya sampai kewalahan dan merasa tidak pantas. Tapi pada waktu berangkat berorganisasi, saya harus jujur, ada orang-orang yang saya lihat, saya nilai gak senakal saya. Tidak melakukan hal yang seburuk pernah saya lakukan. Tapi tidak ada yang mau percaya sama dia. Dan dia selalu mengajukan diri, saya saja, dan makin demikian dia mengajukan diri, makin tidak ada yang mau sama dia. Maka hal ini, dengan modal seperti ini, meskipun seorang manusia jatuh, bangkrut, mengalami musibah kebakaran, aneh, tidak jadi soal. Karena modal orang-orang seperti ini adalah integritas dan kredibilitasnya. Modal kepercayaan orang lain, bisa percaya dirimu, lebih kuat daripada modal yang berupa rupiah atau dolar. Jadi yang konkret tidak lebih penting dari yang abstrak. Dan yang abstrak justru jauh lebih berperan daripada yang konkret. Ini sebabnya glory of God atau kemuliaan Tuhan justru tidak disangkut pautkan dengan materi. Tidak, umat Tuhan. Dengan cara yang aneh, kau beroleh anugerah, sehingga misalnya pun kau mengalami hal yang buruk, orang tidak segan untuk mengulurkan tangannya, mempercayakan modalnya lagi untuk kau kelola. Orang biasa beranggapan kalau mempunyai giwang dengan berlian beberapa karat besarnya, atau mempunyai mutiara yang begitu cemerlang, atau jam tangan Rolex Patek Philippe, Chevron Konstantin, kalau pria, pasti menarik perhatian, karena itu adalah kekayaan yang besar. Tetapi tidaklah demikian. Kemuliaan atau glory of God tidak terletak pada berlian, perhiasan, atau pakaian yang bagus-bagus. Kemuliaan justru terletak dalam unsur abstrak manusia. Bukan yang jenis bisa diukur seperti tinggi badan atau berat badan. Bukan jenis yang bisa distandar, six pack yang benar seperti ini, bicep, tricep, no. Tapi terletak dalam unsur abstrak manusia, yakni karakter atau kepribadian seseorang. Nah, kalau sudah demikian, mau ukur pakai apa umat Tuhan? Ini sesuatu yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Sekolah hanya bilang harus jujur, lalu semua otomatis jujur? Tidak. Ada background yang begitu rumit hanya untuk satu kualitas itu saja. Saya berdoa supaya Anda belajar sesuatu
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.